Sidang lanjutan kasus penculikan anak Nasar dan Musdalifah, Nana, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang Senin kemarin. Sidang yang mengagendakan kesaksian dari pihak korban tersebut dihadiri oleh Nasar, Musdalifah, dan anak mereka. Inilah untuk pertama kalinya Nasar beserta istri dan anak duduk di ruang persidangan sejak kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Dalam sidang itu pun terdakwa secara langsung meminta maaf kepada Nasar, Musdalifah, dan Nana. Tapi benarkah jika Nasar enggan untuk memberi maaf pada pelaku penculikan anaknya tersebut? Berapa kali kamu dikasih makan satu hari? 3 kali. Enggak. Karena kan dia maksa gitu. Karena dia maksa ya aku mau nggak mau ya. Kalau saya sih tadinya udah menurut saya sih nggak mau ya. Ingetnya ya. Yang penting Islam ya, itu aja. Yang penting udah memaafkan gitu. Kita perlu jabat tangan. Ya, kita kan nggak tahu jalur hukumnya bagaimana. Kalau dari pihak saya adalah memang satu tahap sudah terjadi, yaitu sudah selesai dilaksanakan oleh klien saya, bahwa dia sudah bertemu dengan Bu Musdalifah langsung dan Pak Nasar untuk meminta secara maaf dari diri dia sendiri. Tapi bagaimana dengan sidang selanjutnya? Akankah Nasar dan Musdalifah menyerahkan semua proses tersebut kepada hukum dan menerima apapun keputusannya kelak? Kalau hari ini kan memang dipesan khusus untuk hadir karena memberikan kesaksian. Tapi kan nggak datang salah. Hari ini sudah diberikan kesaksian yang penuh ya. Sudah diberikan kesaksian yang penuh. Saya tadi tegaskan di depan Pak Hakim yang mulia, depan jaksa semua, juga kuasa hukumnya Ibu Francisca itu ya. Saya perjelaskan kalau secara umat Islam, secara agama kita memaafkan karena semua pun Tuhan memaafkan umatnya ya. Tapi secara hukum tetap berjalan. Itu pun diiyahkan oleh seluruh hakim. Nasar memang telah memaafkan pelaku penculikan yang membuat ia dan sang anak terpisah selama 1 minggu. Tapi bukan berarti ia merelakan begitu saja jika sang pelaku tidak diganjar dengan hukuman yang setimpal. Terdakwa pun dituntut dengan hukuman penjara 15 tahun. Lalu seperti apa kuasa hukum terdakwa melihat proses hukum yang sedang berjalan? Memang senjata itu dibeli oleh klien saya melalui sebuah online shop. Jadi senjata itu adalah senjata mainan yang dalam arti kata kalau bahasa ininya apa ya? Ya airsoft gun seperti itu. Dia beli melalui online shop untuk menakut-nakuti Nana, tetapi tidak pernah ditodongkan atau dipaksa ke Nana. Dan yang kedua adalah masalah uang tebusan di awal yang memang ditawarkan sebesar 300 juta. Sepantasnya karena kasusnya kan bukan cuma penculikan ya. Banyak kan? Banyak pemalsuan dan lain-lain gitu. Jadi saya yakin pihak kejaksaan yang berwajib semua sudah tahu berapa yang pantas hukumannya, itu aja. Usai sudah episode kelam yang harus dijalani Kiki Amalia dan Markus Horison. Pasalnya gugatan cerai yang diajukan oleh Markus ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2012 lalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu resmi sudah status janda dan duda tersemat bagi pasangan ini. Walau tak menghadiri secara langsung persidangan tersebut, melalui kuasa hukumnya Aulia Fahmi Sarjana Hukum, Kiki mengaku lega dengan penetapan tersebut. Dan atas dikabulkan keinginannya, Markus Horison diharuskan membayar uang mut'ah sebesar 10 juta rupiah dan uang idah sebesar 5 juta rupiah kepada Kiki Amalia. Setelah putusan saya langsung menelpon Kiki Amalia. Sepertinya ya Mbak Kiki sudah cukup puas dengan adanya putusan ini. Puas di sini artinya adalah kemarin itu kan dari segi waktu terkatung-katung gitu. Kapan sih putusan Kiki nggak selesai-selesai? Namun dengan selesainya sekarang ini, ya mungkin dia juga sedikit lega gitu. Akhirnya Majelis Hakim kembali berkompromi. Putusannya cerai, oke, dipenuhi. Terus hak mut'ah itu Hakim memutuskan 10 juta, hak idah itu 5 juta. Entah apa yang membuat Kiki seolah bersyukur dan merasa lega dengan perceraian dirinya dengan mantan penjaga gawang timnas ini. Yang pasti sejumlah isu pun sempat mewarnai jalannya proses cerai Kiki dan Markus.
Mulai dari adanya isu perselingkuhan, tak adanya nafkah yang diberikan oleh Markus kepada Kiki, asal-usul anak Kiki Amalia yang dipertanyakan Markus, hingga kabar yang mengatakan jika Kiki Amalia kerap menerima kado mewah dan sejumlah uang dengan nominal yang fantastis dari Ahmad Fatona, seorang pengusaha yang menjadi tersangka dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Tapi benarkah jika kini sebuah masalah baru pun mencuat ke permukaan perihal harta Gonogini? Rasa perceraian saya udah sangat terpukul buat saya. Ujian ini kembali hadir buat saya. Kesepakatan soal mobil, kami belum ada kesepakatan apapun karena kami sangat berkeberatan ya. Karena apa? Karena yang membayar kredit mobil dari DP sampai pembayaran terakhir itu kan duit Markus. Sementara Kiki kan mengakui dia yang membayar. Padahal sebenarnya Markus itu ada bukti-buktinya, semua bukti transfer segala macam. Kami sangat berkeberatan untuk dibagi dua. Pertimbangan hakim tadi, bahwasanya hakim tidak mempertimbangkan tuh mengenai pembayaran tiap bulan, berapa besarnya gitu kan, harus jelas semuanya. Karena yang dibagi itu nanti akan dibagi rata menjadi dua. Dalam waktu dekat, Kiki kabarnya akan angkat bicara secara belak-belakan perihal kandasnya biduk rumah tangganya dengan Markus Horison yang selama ini selalu ia tutup-tutupi. Lantas benarkah jika Sangap Subekti Sarjana Hukum selaku kuasa hukum Markus Horison enggan menanggapi secara serius perihal kabar tersebut? Kita pernah sampaikan bahwasanya pada putusan nanti Kiki Amalia akan membeberkan gitu apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pernikahannya. Namun karena Mbak Kiki saat ini tidak bisa hadir dan bukti-bukti yang ingin disampaikan juga. Setelah jeda berikut, simak seperti apa aksi boyband cilik Cowboy Junior saat menunjukkan aksi kepeduliannya terhadap salah satu orang fansnya yang mengalami cedera saat menggelar aksi nonton bareng.